langsung kita mulai di Kalahari. Let's go, diramaikan. Yap, ini dia Kalahari. Here we go. Game yang ketiga dan kesempatan yang bagus untuk teman-teman kita nih yang lagi advantage di arah Purgatory dan juga Bermuda karena Kalahari cuma sekali hari ini. Ya, dan juga pesawatnya melintas dari Stone Ridge ke arah The Maze kali ini, di mana Mammoth juga udah menjadi tempat tujuan oleh 3 tim sekaligus. Yap. Dan Aura udah turun di bawah sana. Kita juga ada Onyx yang juga ke arah Santa Catarina. Yap. Juga Rosugo ke Confinement. Dan EVOS di mana EVOS di Mana mana? bang? Pastinya ke arah Old Heaven atau The Shrine. Udah Nah, pasti di ya. Shrine ya biasa ya. Dan kita lihat sini udah di Stone Ridge, udah ada tembakan juga dari Arskana kali ini. Udah ada Alok di mana dia terjatuh oleh satu pemain dari tim In Your Head. Dan first blood didapatkan. Arskana tinggal 3 pemain, sedangkan In Your Head pun sama 1-1 ternyata ditukar. Koje harus dikirimkan keras. Tembakan jump shot dari seorang Amore. Berhasil menembakkan 1 orang. Langsung untuk di end gitu aja lagi zaman memang kenok N. Amore bakal cari yang lain lagi. Coba untuk naik ke arah atas. Di mana ternyata tim Arskana mulai jatuh satu persatu, Riz. Yes, satu pemain lagi tentunya dari seorang Leo Hak di sini udah langsung mengamankan 1 AUG tapi nggak bakalan bisa, dan ternyata first blood langsung 1 squad pertama dari tim Arskana Griffin kali ini. Jadi tim ke-12 yang pulang duluan. Oke, ini suatu comeback yang Wah, mantep sayang. banget ya dari tim In Your Head. Maksud In Your gua Head. mereka udah lumayan lama. Ini- Timnya itu nggak kelihatan lagi, sekarang kelihatan dengan orang-orangnya. Gimana? Ternyata kuat banget sekarang. Kuat banget Itu sekarang. beda sama dulu gue bisa bilang Iya. cara mainnya. Karena gue juga ngeliatin cara main mereka dulu ya kan. Dan sekarang itu mainnya mereka agresif dan itu fightnya kuat banget. Early fight, late game fight ya kan, mereka masih punya ototnya lah bisa Bener. dibilang. Dan untuk tim The Prime di sini mereka udah turun di arah command post juga nih. Ya ampun, tapi sayang banget command post tidak seperti Brasilia Purgatory, nggak ada ramai-ramainya kali ini. Cuman ada 1 tim aja yang turun dan benar-benar anti klimaks pastinya untuk tim The Prime, dan ini bukan tipikal gameplaynya mereka. Yes, dan juga memang mereka harusnya nyari musuh ya, makanya turun di Langsung sana nyari juga. Dan juga di Brasilia juga tadi kan di Purgatory sepi ya kan, sama-sama gak ada orang. Betul. Emang hindarin early fight yang terlalu banyak juga. Ya, Ini oke, ada yang cosplay jadi ini box ya, sesuai titik ya mas. Kirim paket. cosplay jadi box. Ya adik-adik yang mau cosplay jadi kotak juga silakan. Ya, langsung ya kalian tag Instagramnya gua dan juga Lihan. Buset. Kalian jadi cosplay Paperbox. Game Paper box ya, bukan Iya. paperback ya. Iya. Nah, Paperback. kalau paperback kan stick. Iya, hashtag Paperback. Dan untuk Onyx kayak di sini mereka bakalan langsung mengamankan Santa Catarina karena di sini nggak ada IOG. Jadi Santa Catarina terbuka luas untuk tim Onyx Esports. Nah, bakal coba lakukan rotasi dulu. Lumayan pasif untuk di Kalahari kali ini. Yap. Biasanya Kalahari juga fightnya banyak banget. Dan kita ke Ravenry. Udah ada Brave. Di mana di depannya juga ada tim 11 itu Aero Wolf sih harusnya. Yes, ini Aero Wolf. Di atas juga udah ada 1 tim lagi. Tim 2 yang sudah menguasai Refine terlebih dahulu. Orang tua. Di mana mereka dengan lootingan seadanya juga sudah mengamankan Refinery, tapi belum seutuhnya karena di bawahnya juga berbahaya banget kalau misalkan mereka fight dengan lootingan kayak gini sih. Iya, dan Refinery kita bisa tahu ya, dari segi lootingan tuh sebenarnya udah cukup banget buat satu squad. Dan kalau misalkan lu mau ke arah next checkpoint, entah itu lu mau ke rumah 2 dekat-dekat Bifrost atau mau langsung ke arah Bifrost, nah itu bisa banget. Dan ternyata ada yang masuk kali ini dari arah tim Aero, tim 11 mereka coba buat join, mendaki dulu ke atas bukit untuk naik ke arah Refinement. Masih memanfaatkan high ground juga tentunya di atas untuk menghilangkan pandangan vision dari tim Aero Wolf. Tim Brave mulai ikut-ikutan naik ke atas high ground, sedangkan tim Aero Wolf ada di lower ground yang bisa gue bilang dapat disadvantage untuk kedua peperangan ini kalau misalkan terjadi ya. Yap, dan mungkin ya dari arah tim Aero juga tadi udah sempat ngenotis dan udah bakalan langsung open fire aja, sedikit demi sedikit peluru dilontarkan, namun mereka masih menahan pergerakan. Ini masih belum ada komit buat masuk tempat-tempatnya ya. Dan satunya juga udah langsung mengamankan 1 kaleng buat mungkin buka vision dulu, cari informasi dulu, next checkpoint kita kemana, dan kita ngebutuhin 1 kompon untuk standby. Yap, Bang udah mulai masuk dengan kalengnya kali ini ke bawah Refinery. Udah mulai terlihat juga oleh Day. Di mana kita lihat Black udah kena damage juga. Terjatuh gitu akhirnya SM8 langsung di-end oleh Kodits. Ternyata dari sini udah terlihat juga tembakan dari orang tua dari kejauhan mulai terlihat
di mana pemain dari Aero Wolf harus dipulangkan ke lobby begitu saja. Di sisi lain, di sana sama masih ada perang lagi antara Aura dan juga The Prime kali ini. Tinggal 3 orang dari tim The Prime udah mulai terjepit juga karena tim The Prime udah mulai menjepit tim Aura. Yes, dan tadi ada pergerakan juga dari arah tim Bigetron ya. Entah itu mereka coba buat picking off pastinya dari arah Stone Ridge kali ini. Dari Kezel udah bakal langsung membuka lebar dengan satu senjata parafalnya. Yang kalau menurut gue dari arah jarak jauh itu udah lumayan lah. Buat nge-substitute kalau lu nggak punya M14 ataupun SKS. But once again, attachment-nya nggak begitu menguntungkan buat gue. Jadi SKS is still my favorite. Masih favorit lo ya, tapi kan beda-beda juga Beda-beda pastinya orang, ya. Karena bener. tim pro sendiri kayak misalkan di pro tim nih atau di tim-tim ikutan turnamen biasanya sering banget kayak plasma gun dipakai terus gitu ya. Bener. Sedangkan Faris juga gak suka plasma gun gitu. Iya, plasma gun tuh nggak enak guys, nggak bisa reload ya. Gak bisa reload, cuman sakit kalau di early ya. Sakit, iya. Oh, langsung open fire tentunya dari seorang Limki sini dengan 1 MP40-nya. Dan ternyata berhasil dapetin 1 pemain. Dan Aura bakalan coba buat diacak-acak. 1 pemain udah bakalan langsung kelihatan keluar dari 1 tenda. Dan ternyata Limki dan juga Kezel udah bakalan langsung reveal aja. Ada yang mau coba buat join fight. Tim 9 kali ini bakalan coba buat masuk ke arah Stone Ridges campsite. Tim Bigetron ternyata yang dari awal memang sudah melakukan scouting. Yap, udah mulai masuk ke pertahanan tim Aura juga tinggal sendirian kali ini bakal ketemu langsung di shotgun dan Ikam pun ternyata berhasil dijatuhkan tapi nggak apa-apa karena masih bisa di revive gitu aja. Yes. Aura harus tereliminasi di posisi ke-11 tinggal 10 tim tersisa di mana tim berperang harus berlari karena di sebelah kanan ada tim 7 yang juga bakal join to fight kali ini ternyata Onyx Olympus. Yes, dan udah bakal langsung berlanjut aja ke sandwich kali ini. Triple sandwich malah di sana. Karena tiga-tiganya blind spot dari sana dikuasain oleh tim lain yaitu Bigetron dan juga tim Onyx Esports atau Onyx Olympus. Zora berhasil di take down. Entah itu di posisi mana dari arah tim Aero Wolf kali ini bakalan coba buat naikin tempo permainan mungkin untuk melakukan commit ke arah satu tim dan ternyata Tayo berhasil dibalikin juga dengan penggunaan 1 kar 98 kurang begitu membuah dan ternyata dari Gare berhasil langsung takes the kill. Oke, tapi tim depan cukup aman juga karena masih ada tenda juga sebagai kampan perlindungan. Di sisi lain juga masih ada peperang lagi antara EVOS dan juga Set Boys. Kalau misalkan kita lihat kali ini udah ada Rasugo Veda juga bergerak masuk ke arah tim Aero Wolf yang lagi perang di arah atas. Coba untuk masuk pertahanan Aero Wolf udah mulai masuk lewat rumah dan nanjak dulu naik tangga naik ke lantai 2 biar visinya lebih luas lagi. Tapi udah ada Halcyon juga di sana yang terlihat kelihatan dan ternyata harus terkena dan begitu aja oleh EVOS 05. Tinggal Bang sendirian kali ini. Rasugo juga mulai datang dan ternyata pun Bang nampaknya nggak bakal bisa menolong kedua temannya yang udah terkena down. Yes, dia aja di sana udah coba buat melakukan crouching di balik bukit pastinya dan ternyata Mystic berhasil ditumbangkan. Lagi-lagi ada menerima cukup banyak juga masih ada 1 inhaler yang bakalan langsung dipakai ke arah hidungnya. Kali ini bakalan coba buat mengamankan beberapa kompon aja di atas. Masih ada tim Aero yang belum mereka finish. Padahal itu bisa jadi resources yang lumayan kalau menurut gua untuk mereka. Yep, dan perang di mana-mana kayaknya kali ini. Tim EVOS bakal coba untuk masuk ke arah tim Rasugo Veda yang coba untuk membantai tim Aero Wolf. Tapi kita lihat apakah bisa diatasi oleh tim EVOS kali ini karena Sam masih menggunakan medkitnya untuk memulihkan nyawanya. Udah ada sniper juga yang dilakukan. Dimana Street udah mulai maju juga. Shotgunnya ternyata nggak dipegang oleh Street. Street kali ini bakal pakai MP40. Ajix mulaikkah berlindung di balik tembok karena udah sakit banget damage yang diberikan oleh tim EVOS. Masih coba untuk main santai, main aman. Perlatai pasti tentunya. Yes, benar. Seperti hashtag lu ya. Kalau merelax santuy. Yoi, Dan kalem udah pasti santuy. dari tim Rasugo kali ini mereka coba buat manfaatin 1 patahan dan Regar bakal langsung ngamanin 1 pemain. Dan ternyata tim The Prime bakal langsung tereliminate di posisi yang ke-10. 9 tim lagi. Dan dari arah tim EVOS bakalan ketemu di next checkpoint mereka di arah rumah 5 Bifrost. Dan ini dia dari Street menerima cukup banyak juga. Bakalan ada 1 spawning blue wall yang cukup baik kalau menurut gua. Tapi tadi lihat itu Jars itu hand cannonnya kena 3 orang mes kill lagi dari tim Onyx. Tapi kita nggak sampai situ aja karena masih ada perang dari tim EVOS dan juga tim Rasugo Veda. Di saat yang sama juga tim BTR harus dipulangkan ke lobby kali ini. Gak bisa bertahan lagi, tinggal 4 yang tersisa. Satu pemain dari Rasugo berhasil dijatuhkan itu Ajix. Masih ada Adam mulai terlihat. Hayabusa mulai datang. Dibalikin gitu aja karena 05 gak sadar akan kehadiran pemain lain dari tim Rasugo Veda. Tapi kita lihat di atas, udah ada yang lainnya juga. 1 orang berhasil dijatuhkan 05, langsung dipulangkan ke lobby. Tinggal 3 orang dari tim EVOS. Adam dan juga Ajix menjadi makanan yang cukup easy karena free hit dari Street. Dari bawah masih ada 1 lagi Mystic. Bakal coba untuk lari. 1 orang berhasil dijatuhkan itu Abu dan Abu masih menunggu lawan tuan. Serangan dari belakang bakal ditembak. Revive masih cukup baik dari seorang Street
tapi ternyata Hayabusa maju. Tinggal Sam 13 dari kejauhan mulai terbantai. 1-1, Mystic lawan Sam 13. Siapa yang bakal menang? Karena sekali ini Mystic udah sekarat bat, 1 hit bakal mati itu. Yes, dan bakalan coba buat melakukan heal dulu. Sepertinya terlalu terbuka Mystic kali ini dan hampir aja. Oh my god, Sam 13. Ini dia total 5 kill mereka berhasil dapetin. Dan juga satu squad dari Rosugo Veda mereka berhasil wipe out. Keren banget Pak. Flick shot. Flick shot itu asli. Kalau itu flick shot bener-bener Dar gitu kan. Padahal itu aimnya lagi ada di pintu gitu kan. Tiba-tiba kenapa aimnya pindah ke jendela. Gokil Pak. Itu cepet banget emang mata elang kita. Bang Ipul, Sam 13, ini dia. Nggak logis. Emang bukan manusia yang ini. Iya. Manusia super nih emang nih. Manusia super seperti band 7 ya. Iya, karena menurut gua orang bisa main Free Fire jago itu adalah termasuk 7 keajaiban dunia. Tambahan lagi. Iya, karena kita berdua nggak jago ya. Susah loh main Free Fire. Asli guys, jadi kalau misalkan teman-teman kalian ada yang jago main Free Fire, gua acungin jempol 4-4-nya. Bener, kalau Iya. misalkan kalian emang jago, waduh gila, gua kasih dep dah. Dep, Kalau gua oke. kasih emote dep, gua kasih dep dah. Dan untuk set boys ya kali ini dari seorang Fadil benar-benar set sekali karena 0 kill, ditambah dia juga sepertinya belum mengamankan lootingan yang begitu baik ya, padahal dia udah berhasil dapetin fast level 4 di sana. Nah, nyatanya kali ya. Mungkin ya, dia bakal turun ke bawah dulu. Lone Survivor dari Set Boys kali ini udah ada 2 Lone Survivor yang kita tahu, ada EVOS, ada Set Boys juga. Udah mulai rame juga di Ravenry. Ini kalau misalkan sampai di Ravenry untuk last circle-nya, bisa menjadi keuntungan juga buat tim-tim yang menjadi Lone Survivor. Karena memang yang dari atas untuk turun ke bawah itu agak sulit. Jadi masih bisa buat nahan placement point dan pakai medkit. Masih bisa buat tahan placement point, bener banget. Dan dari arah tim orang tua, kali ini mereka masih di tempat yang sama seperti mereka turun tadi. Refinery, anti klimaks, nggak ada fight sama sekali dari Hans dan kawan-kawan. Cuma di awal-awal aja mereka berhasil dapetin 1 pemain. Dan ternyata Brave Esports bakalan coba buat masuk, mendobrak dulu, pakai baret merah kali ini. Udah kelihatan kayaknya bisa fast reload. Dan ternyata mereka bakalan coba buat mendaki kali ini. Cell dan juga kawan-kawan Vel udah bakalan coba buat masuk juga. Dan udah ada 1 pemain yang bakalan langsung mengamankan 1 tahun macam luar di sana dari seorang Cell berhasil di take down. Keiko bakalan langsung melakukan healing dengan cepat, tapi Keiko dibalikin gitu aja karena jatuh dari tower. Aduh, menyisakan 2 orang lagi 3 level sendiri yang kali ini bakal coba untuk maju masuk cukup baik. Udah dipasang, coba untuk merevive bakal dimajuin karena tim orang tua pun gak mau kalah. Langsung meratakan tim Brave yang sudah beranikan diri untuk masuk ke pertahanan tim orang tua, tapi nggak cukup hoki nampaknya. Yap, dan akhirnya startling yang dilakukan oleh tim orang tua kali ini membuahkan hasil ya, karena ada tim Brave yang terlalu barbar kalau menurut gue untuk masuk tanpa ada game plan sama sekali. Karena kayak Refinery itu banyak spot lu mau masuk, dari arah lower ground lu bisa, lu dari banyak banget tangga yang menuju ke arah atas, dari zipline juga bisa lu incoming, dan lu juga mengamankan 2 kompon kalau nggak 2 kaleng kalau nggak salah. Jadi harus butuh game plan buat ngedobrak 1 formasi yang dimiliki sama tim musuh lu. Benar, ini sisa 6 tim, 2 timnya itu adalah Lone Survivor. Ini nguntungin tim yang masih utuh juga pastinya. 5 poin eliminasi udah dapetin sama tim Onyx, sama kayak tim EVOS juga ada 5 poin eliminasi. Dan untungnya juga tim The Prime udah tusun yang tadi dapat poin banyak. Jadi ini bisa dibilang EVOS konsisten untuk ada di 6 besar. Apalagi kalau misalkan dia bisa masuk ke arah 3 besar, itu udah bagus banget sih buat EVOS. Udah bagus banget. Ini yang buat mereka bisa menang di Major Series kemarin sih. Meskipun gue udah hitung-hitungan poinnya, EVOS tuh kayaknya harusnya nggak menang dengan poin tipisnya gitu. Karena yang lebih kelihatan itu itu RRQ soalnya. Tapi ternyata tim EVOS yang bisa jadi juaranya itu kaget ya. Padahal dia buya cuma 2 kali. Tapi 2 kali. Iya, sekali buya itu poin gila banyak banget. Dia 1 game 60 poin. 60 poin, kacau. Itu mirip kayak kemarin berarti ya pada saat game ketiga kalah hari ya. Dan ternyata Onyx Esports atau Onyx Olympus ini udah bakalan langsung kedatangan 1 grenade yang udah bakalan langsung matang dimasak oleh seorang Hans di sini. Dari seorang Jars juga bakalan coba buat melawan reviving dengan cepat dari seorang Jatek di sini dengan 0 kill ya. M60 bakalan langsung open fire aja. Jars dengan langsung jadi dengan 1 MP40 dan ternyata udah bakalan langsung dijangkau gitu aja dari beberapa potensi wall yang dibuat benar-benar nggak berguna. Dan kali ini tim orang tua menunjukkan taringnya. 7 poin kill mereka berhasil dapatkan. Oh my god, Kucai berhasil dapetin double kill dari arah dan sisa sendiri. Ternyata dari arah tim orang tua berhasil di take down oleh Kucai dan kawan-kawan di Team In Your Head. Tinggal Aero dan
juga kita lihat Sam 13 masih bertahan di 4 besar. Masih ada orang dari Safe Boy juga. Tapi Sam 13 udah mulai kena tembak juga. Masih ada guluan cukup baik dari Sam 13. Coba untuk berlindung di balik mobil yang udah mulai terbakar. Ada granat lagi. Guluan cukup baik dari Sam 13. Masih punya 5 kali untuk bertahan. Tapi zonanya gak berpihak pada Sam. Udah ditembak lagi oleh pelontar nampaknya. Sam 13 itu mulai bertahan kali ini. Di bawah masih ada Bang juga. Tapi dia yang jadi korban untuk diserang berkali-kali. Bertubi-tubi masih mau bertahan. Zona mulai menutup. Mulai sakit. Mulai digigit zona. Tapi medkit menjadi pilihan untuk Sam 13 dan harus terkena oleh zona nampaknya. Yes, coba buat masuk. Gak. Langsung aja dihirup-hirup terus dari seorang Sam 13. Let's go. Bisa proning dilakukan sambil melakukan healing 17 HP tersedia. Dan ternyata EVOS Esports langsung tereliminate di posisi yang keempat dengan total poin yang lumayan banyak baris. Oke, kita bakalan langsung ada satu lone survivor juga. Kucai dan kawan-kawan dari tim Daskun ini bakalan langsung aja open fire. Gak pakai lama. Dan ternyata dari seorang Black udah bakalan langsung terimpil posisinya di sini dari Expert Code. Berhasil untuk satu pemain kah? Dan ternyata masih belum. Black juga di sana berhasil melakukan diri dan ternyata Airwolf jadi ketahuan di jungle dengan double barrel. Dan itu dia penggunaan double barrel yang baik dari tim In Your Head. Yap, dia menang personil juga. Kalau sekali lagi buat tim In Your Head tentunya berhasil mendapatkan buya di game ketiga kali ini di map kalah hari. Tentunya nice one, nice gameplay. Yap, betul. Wow, nice sekali, nice.